Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam cari ilmu. Adik-adik yang soleh dan juga soleha, pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa dong yang nggak mau berangkat haji? Soalnya berhaji kan rukun Islam yang kelima ya. Nah sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji. Nawaitu hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumrah Aqobah dengan 7 butir kerikil satu persatu, tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu aslam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahlil abwaba rahmatik. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3 jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4-7 jamaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf, selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah itulah adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Nah itu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk berangkat haji atau umroh ke Baitullah. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau adik-adik suka sama video ini silahkan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan sama tanggapan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.